Apa yang Allah turunkan ke dalam diri manusia itu minal Quran, diantaranya adalah Al-Quran. Sebagai apa? Ma huwa syifa'u wa rahmah. Quran itu sebagai obat dan kasih sayang. Obat dan kasih sayang. Punten, Ustadz mau tanya, kenapa Quran itu saking pentingnya untuk dipelajari, dicintai, dibaca, dan segala macam yang tadi Ustadz sampaikan? Karena di dalamnya ada obat. Kenapa kita butuh obat? Karena hampir semua di antara kita pasti pernah punya penyakit atau sedang punya penyakit. Betul apa enggak? Bunda, yang dekat sama Quran mah syifa bawaannya, obat. Kenapa Ustadz bilang penyakit hati? Karena penyakit hati mah penyakit anu paling susah disembuhkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Dalam hati manusia ada penyakit, hatinya berpenyakit. Kalau hatinya berpenyakit, fazadahumullahu marodo, penyakit yang lain nambah karena hati. Betul apa enggak? Makanya ibu kan nggak kerja misalnya, ibu nggak usaha, ibu nggak dagang, ibu nggak usah khawatir. Ibu masih punya cara untuk berkontribusi kepada suami dengan cara dekatkan hidup ibu dengan Al-Quran. Ulah sampai kieu suamina jauh ti Quran, istrina jauh ti Quran, ari hayang boga budak hafiz Quran teu nyambung. Betul apa enggak? Dia pengen suaminya hebat, istrinya pengen hebat, anaknya pengen hebat, tapi di antara kebiasaan keluarganya nggak ada yang dekat dengan Quran. Maka jangan kaget kalau Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah cahaya rumahmu dengan salat dan Al-Quran. Maka artinya kalau rumah tangga ibu pengen bercahaya, diberikan ketenangan, ada jalan keluar, dapat petunjuk, nggak usah jauh-jauh, evaluasi bagaimana cara bunda mendekati Al-Quran. Bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membahas tentang Al-Quran dan bagaimana cara kita bisa memahami Al-Quran sampai kemudian kita benar-benar dekat dengan Al-Quran. Bunda yang dirahmati Allah, semua yang melekat dengan Al-Quran itu pasti menghadirkan kebaikan. Semua, apapun yang dilekatkan dengan Al-Quran pasti ujungnya jadi kebaikan. Misal, manusia terbaik bernama Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut manusia yang terbaik? Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan dalam bulan Hijriyah disebut dengan Syahrul Mubarak, disebut dengan bulan yang terbaik. Kenapa? Karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bahkan mohon maaf lahir batin, setiap orang yang dekat dengan Al-Quran, setiap orang yang mempelajari Al-Quran, setiap orang yang memahami Al-Quran pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali tadi Bunda sudah mendengarkan dari Ustadz Fatih Karim beberapa contoh portofolio orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kemudian Allah angkat derajatnya. Betul apa enggak? Misal, ya, Bunda tahu ibunya Syekh Sudes? Tahu? Kenal? Ya, saya kira, oh kenal. Ibunya Syekh Sudes itu, Allahu Akbar, dulu katanya Syekh Sudes itu sebelum kemudian tumbuh dewasa menjadi seorang imam di Masjidil Haram, dulu ibunya adalah seorang ibu yang sangat mencintai Al-Quran. Jadi kemana-mana itu ibunya membawa Al-Quran, kemana-mana ibunya bercerita Al-Quran. Bahkan ketika anaknya pun dibawa kemana-mana, ibunya senantiasa mengucapkan bahwa anak saya calon penghafal Al-Quran, calon imam Masjidil Haram, yang walaupun pada saat itu belum kebayang bagaimana caranya menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata apa yang terjadi?
apa yang dibawa, apa yang diarahkan, apa yang didekatkan menjadi kebaikan. Sampai hari ini kalau ibunda, kalau hadirin sekalian mendengar Imam Masjidil Haram, pasti diantaranya siapa namanya? Imam Asy-Syudes. Betul? Ada seorang anak misalnya yang hafal Quran, yang mulia bukan hanya anaknya, tapi ibunya pun kemudian juga mulia. Maka pada bab ini apa perintah daripada Nabi SAW? Saya teringat dengan sebuah hadis dari baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Terjemahin atau jangan ini? Kirain gini-gini tuh paham gitu. Kun aliman, jadilah orang yang memahami Al-Quran atau berilmu. Atau muta'alliman, jadilah orang yang belajar memahami Al-Quran. Atau yang ketiga, muhibban, jadilah orang yang mencintai Al-Quran. Atau yang keempat, mustami'an, jadilah orang yang senantiasa mendengarkan Al-Quran. Wala takun khamisan, janganlah jadi yang kelima. Ahilman, Ustadz Hilman, siapa yang kelima itu? Yang kelima itu aliman kagak, muta'aliman kagak, muhibban kagak, mustami'an kagak. Maka kalau enggak semua, dialah orang yang paling rugi dalam kehidupan kita. Punten, yang di sini kira-kira masuk kategori yang mana? Aliman, muta'aliman, muhibban atau mustami'an? Ini kan dari wajahnya hampir sama semua ini wajahnya. Ini Quran di luar kepala semua ini. Di mana maksudnya? Di neraka gitu maksudnya tanya. Ustadz, mungkin kita nggak alim, mungkin kita nggak paham, mungkin kita nggak hafiz, mungkin kita nggak hafal. Boleh nggak masuk yang kedua? Apa itu? Muta'aliman, orang yang mau belajar Al-Quran. Sekarang Ahilman tanya, saya mau tanya kepada bunda sekalian. Dari sekian banyak ilmu yang bunda miliki, dari sekian banyak kebiasaan membaca yang bunda sering lakukan, lebih banyak baca WhatsApp atau baca Quran? Jujur luar biasa. Muta'aliman, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Maka mohon maaf ya, di antara yang membuat orang itu kenapa akan diberikan banyak keajaiban dalam hidupnya, karena dia senantiasa dekat dan belajar Al-Quran. Atau yang ketiga lah, belajar juga nggak mau minimal muhibban, mencintai Al-Quran. Senang sama orang yang hafal Al-Quran, senang sama orang yang belajar Al-Quran, senang ada sama orang yang memahami ilmu Al-Quran, senang sama orang yang kesibukannya dekat dengan Al-Quran. Coba saya mau tanya, ibu, kalau ada orang yang ngaji Qurannya bagus, senang apa enggak? Kalau ada orang yang hafal Quran, senang apa enggak? Ibu, kalau datang ke majelis ilmu, pengajian belum dimulai, yang ibu lakukan naon? Ngaji atau ngagibah batur teh? Kita mah kebanyakan sambil nunggu ustadz teh lain ngaji Quran, kadang-kadang melakukan hal-hal yang lain teh, betul apa enggak? Ada aja kegiatannya. Misal kan kita mah kalau ngaji teh suka bareng sama teman geng kitanya, jadi lamun ngaji teh bareng ini kabehanana kadinya duduk, tiba-tiba temannya teh belum datang teh, terus dia datang duluan, maka yang gigireun samping teh kan kosongnya, ku ibu teh udah ditek heula ku ibu teh, ditek ku kantong lah, ditek ku karung lah nya. Betul apa enggak? Sambil orang teh nunggu datang, dia teh nanya sama kita teh kan, ece keluar juga ece. Udah nungguin kapan keluar ecenya. Misalnya masuk, kemudian kelihatan kosong, kan dia nanyanya, Ceida punten. Oh namanya Ceida. Oh iya Ceida. Ece punten, itu di sampingnya kosong apa enggak? Kan udah kelihatan di mata teh kosong, tapi punten saking jahilna orang, saking nggak mau berbagi dengan yang lain, ketika ada orang yang mau duduk kita bilang begini,
punten, padahal belum datang, tapi kita bilang apa? Punten, sudah ada yang ngisi. Cek si Ece Odah tenunanya tadi, Ece ini siapa? Ada teman aku katanya, betul kan? Jadi orang mah sambil nungguan ustadz teh sambil menjaga kapling kita. Halo, betul nggak? Di dia aya nu kitu, nu mana jalmina? Ya Rabbi ya Karim. Di sini ada yang begitu. Ustadz mau tanya, naon sih kudu gitu segala rupa sih? Kenapa ngaji teh kudu jeung temen segeng kita kunaon sih? Asa teu ngarti alasanana. Kan Ustadz penasarannya, ku Ustadz teh ditanya, bunda ari bunda ngaji teh emang kudu sama temen gengnya? Nyanya tuh Ustadz, emang kenapa? Aku mah kalau duduknya nggak sama dia teh kayak ada yang kurang teh. Terus saya dalamin lagi kan, bun, maksudnya kurang apa? Kurang topik pembahasan. Jadi lamun jeung si eta mah diukna teh loba keneh gosip teh aya we jeung si eta mah. Ngomongin si Allah, ngomongin si Bella. Bun, justru ketika Ustadz belum datang, ngaji belum dimulai, itu teh kesempatan untuk bunda memperbanyak interaksi dengan apa? Al-Quran. Maknya atuh di pengajian ngomongkan batur, di mall ngomongkan batur, di pengajian baca sosial media, di luar maca sosial media. Cik atuh ngeus di masjid mah, betul apa enggak? Mesti masjid lanjutkan dia ngomongkan batur. Sarwakene bolak-balik ngaranna eta mah. Mustami'an atau mustami'an dengerin. Kan adanya orang yang datang ngaji tiba-tiba yang sampingnya teh baca Quran teh. Saking kusahdu, Masya Allah, yang lain pada baca dia langsung nangis. Hebat enggak? Yang lain baca Quran, dia cuma duduk di samping orang yang baca Quran nangis. Itu yang baca kaget. Hebat kamu ya, saya baca dari pagi nggak bisa nangis, kamu temaca cerik. Penasaran ditanya kan, Ece ari Ece kok bisa nangis gitu kunaon sih? Da aku mah maca ti isuk-isuk meuli teu bisa cerik. Kunaon teu bisa ngaji. Jadi Masya Allah batur membaca langsung nangis, kita mah dengerin orang saja bisa nangis. Makanya mohon maaf bunda, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, surat naon? Al-Isra ayat berapa? 82. Perhatikan kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu, ya, dan kami menurunkan apa yang Allah turunkan ke dalam diri manusia itu minal Quran, diantaranya adalah Al-Quran. Sebagai apa? Ma huwa syifa'u wa rahmah. Quran itu sebagai obat dan kasih sayang. Obat dan kasih sayang. Punten, Ustadz mau tanya, kenapa Quran itu saking pentingnya untuk dipelajari, dicintai, dibaca dan segala macam yang tadi Ustadz sampaikan? Karena di dalamnya ada obat. Kenapa kita butuh obat? Karena hampir semua di antara kita pasti pernah punya penyakit atau sedang punya penyakit. Betul apa enggak? Penyakit ada dua. Satu, ada penyakit lahir. Dua, ada penyakit batin. Sok Ustadz mau tanya, anu hese disembuhkan teh naon? Penyakit lahir atau batin? Karunya di dia sigana di dia nang tayung KB nih wajahnya nih. Lahir bisa disembuhkan, betul apa enggak? Cacat dikit barangkali bisa dioperasi, betul? Ada naon teh bisul saeutik gitu masih bisa disembuhkan. Tapi kalau hati, punten, apalagi perempuan. Perempuan itu kan makhluk yang segala macamnya pakai hati, betul apa enggak? Betul ya? Semua pakai hati perempuan mah. Masak pakai hati, betul enggak? Makanya enak. Jadi kalau ada perempuan yang masak gak enak, biasanya gak pakai
Tengen. Tapi kalau masak pakai hati, demi Allah, setidak enaknya eta masakan kalau pakai hati nikmat. Betul apa enggak? Tapi tergantung suamina oke sih. Lamun suamina pakai hati, kumaha keayaan eta masakan pasti dinikmati, betul apa enggak? Bikin kopi, punten. Kalau pakai hati manis. Kalau enggak pakai hati, campur sianida. Dekeheul ka salakina. Campurkan. Enggak pakai hati. Betul apa enggak? Jadi semua yang pakai hati itu pasti akan nikmat. Jadi mohon maaf kalau sekarang bunda sekalian, ibu sekalian punya rumah tangga tapi tidak merasakan kenikmatan, cek barangkali rumah tangganya nggak pakai hati. Tuh, nu kabayang mah seuri gitu ya. Nu nyadar mah heuh-heuh orang tuh pakai hati. Nggak usah jauh-jauh lah bunda, sok Ustadz mau tanya, awal rumah tangga sama setelah puluhan tahun rumah tangga rasanya beda atau sama? Kumaha beda nate? Da Ustadz mah teu apal, kumaha? Kan kalau awal rumah tangga, masya Allah, kamu yang paling terbaik dalam kehidupan, betul nggak? Bunda tahu nggak? Kamu itu orang yang paling beruntung mendapatkan aku. Benar, cek suami nate. Enggak bunda, aku yang beruntung dapetin kamu. Pasti bolak balik awal nikah, punten. Udah 20 tahun orang ada mikir bener ngomong nage. Bunda, ari bunda tira si maut liur. Meni asa ngariweuhkeun hirup teh. Dulu awal nikah kamu yang paling aku cintai, aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa setelah puluhan nikah berubah? Berarti ada rasa yang berbeda. Kalau ada rasa yang berbeda berarti ada hati yang dan diantaranya kenapa penyakit hati itu bisa muncul? Gampang jawabannya, jauh dari Al-Quran. Suami ibu, kenapa cintanya berkurang sampai hari ini? Tanya, jarang barangkali suami ibu jauh dari Al-Quran. Ibu, kenapa Ustadz ya? Aku terlihat suami teh meni asa keheul we nu aya. Hayang buru-buru nalkinan ayeuna keneh. Mending kadang-kadang nalkinan mah bener tuh. Kenapa ibu tidak tumbuh rasa cinta? Kenapa tak tumbuh rasa sayang? Kenapa tak tumbuh rasa ikhlas? Gampang, jauh dari Al-Quran. Kenapa lihat suami bawaannya tuh dengki banget? Ustadz, kunaon? Tuh, salaki orang. Kenapa ibu punya suami teh? Ustadz kunaonnya, udah makin kesini teh asa sini ninggali manehna teh. Bun, kalau jauh dengan Quran di hati kita yang ada kedengkian, kebencian segala rupa. Yang teringat bukan kebaikannya, yang teringat keburukannya. Simple. Ustadz kenapa ya kok kalau lihat anak greget jauh di Quran? Ada orang yang lihat suami walaupun suaminya punten, walaupun suaminya sekelas Firaun, tahu sekelas Firaun? Siapa istrinya? Siapa? Asiyah, imah Siti Badriah deh. Siti Badriah cenah. Lamun teu apal urang. Asiyah punya suami sekelas Firaun. Pertanyaan Ustadz, apakah ada kebencian dari Asiyah? Tidak. Apakah ada kedengkian dari Asiyah? Tidak. Kenapa? Karena Asiyah tahu dan dekat dengan Allah. Kalau bahasa hari ini, dekat dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Bunda, yang dekat sama Quran mah syifa bawaannya, obat. Kenapa Ustadz bilang penyakit hati? Karena penyakit hati mah penyakit anu paling susah disembuhkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Dalam hati manusia ada penyakit, hatinya berpenyakit. Kalau hatinya berpenyakit, fazadahumullahu marodo. Penyakit yang lain nambah karena hati. Betul apa enggak? Wajah ibu, iya rumek ya. Wajah ibunya, wajah kita rumek atau enggak? Gimana hati? Bener.
Ibu tadi pagi di rumah tangga ada masalah, datang ke pengajian, demi Allah cemberut we terus menerus, hatena bermasalah. Walaupun Ustadz udah luar biasa ceramahnya, lucu, orang lain pada senyum ketawa, mana nama naon sih, eta teh karena liar loba masalah, penyakit wajah berubah, hati mempengaruhi wajah kita. Makanya punten, kalau bunda lihat Ustadz Hilman kan glowing gitunya, brightness gitu ya, shiny gitu ya. Ulah nanya sama Ustadz pakai make up apa? Enggak. Iya rada bodas we tadi syuting di TVRI can disusut make up nak. Jadi pokoknya kalau kajian pagi kenapa Ustadz bright? Emang aya make upan saeutik. Jadi itu can dipupus bun, mesti kena aya shading aya. Beh tirus di kamera cenah. Ada hidung mancungin. Punten, ini mah cuman rupa casing, betul apa enggak? Tapi kalaupun Ustadz ini disusut tetap kok glowing juga. Serius. Kenapa Ustadz? Hati ibu secantik apapun hatinya berpenyakit gak akan cantik, betul apa enggak? Punten, orangnya ganteng, pernah nggak ibu lihat yang begini? Ganteng sih tapi nggak menarik, pernah nggak yang gitu? Kasep sih tapi nggak menarik. Tapi ada orang yang si Ustadz Hilman teh biasa wajah nama ngandukanya meni asa kumaha we gitu. Ini mah Ustadz mah ini mah jujur apa adanya we. Sama kayak bunda, nggak usah jauh-jauh lah, kan semua perempuan itu cantiknya. Ustadz mah yakin tidak ada perempuan yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak cantik. Semua perempuan itu cantik. Yang membuat tidak cantik bukan keadaannya, tapi dirinya yang merasa dirinya tidak cantik. Bener tuh? Kumaha contohnya? Ibu lamun keur ngaca, yang dilihat kekurangan wajah kita atau kelebihan wajah kita? Kunaonnya cabiki. Nah hanya jadi pesek eta yang ibu poles dan potret itu kekurangan. Ibu kenapa nggak mikir gini? Ya Allah, alhamdulillah ya, mata saya masih 2. Kabayang telemun hiji kieu. Kabayang. Iya kan? Ibu mah pipi, alhamdulillah pipi ibu teh masih ada. Kumaha lamun lempeng eueuh pipian. Kenapa bisa seperti itu Ustadz Hilman? Hati, betul apa enggak? Makanya hati-hati dengan penyakit hati. Penyakit hati itu ibu sehat saja, hatinya nyeri hati, ngadadak tah nyeri cangkeng. Betul apa enggak? Ibu teh fisik normal, tadi pagi suami marah-marah, ngadadak tah nyeri beuteung. Oh, sakit perut, mules. Kenapa? Suami nyakitin hati ibu. Nah, tidak ada jawaban dari semua itu kecuali Al-Quran, syifa. Nabi SAW ketika banyak dibully, ketika banyak dihina, ketika banyak dijatuhkan, kemudian Nabi memilih sebuah tempat namanya Gua Hira. Ketika Gua Hira, Allah tahu Nabi sedang galau, Allah tahu Nabi sedang goncang, Allah tahu Nabi sedang gelisah. Kemudian turun malaikat Jibril mengatakan satu kalimat yang kemudian menjadi wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra teh Quran lain, Quran. Sekeras apapun orang, kalau dengan Quran bisa lembut. Ibu tahu Umar bin Khattab? Kenal? Tuh, kenal mantu Ustaz dengan tahu merenang. Bun, Umar itu Masya Allah sebelum masuk Islam, beliau itu adalah kalau bahasa gampangnya naonnya, preman sepreman-premannya preman, Tata Umar. Kebayang tuh, preman sepreman-premannya preman, itu Umar. Ustadz apa kebiasaannya? Umar itu di kota Mekah ada sebuah gunung namanya Jabal Kubes. Kalau Umar lagi bad mood, tahu bad mood? Lagi bete, kemudian Umar nongkrong di Jabal Kubes. Yang paling luar biasa, ketika Umar nongkrong, Umar ngajak teman-teman yang lain. Tapi lihat pesannya,
kamu kalian boleh nongkrong sama aku, tapi sebelum nongkrong izin dulu sama ibumu, khawatir pulang tinggal nama doang. Jadi ke Umar dikumahakan. Jadi ke Umar diapain? Dibunuh. Umar mah bete bunuh jelema, bete bunuh orang. Coba di Bogor ada nggak preman taman topi yang bete bunuh orang? Ada apa enggak? Ini mah bete bunuh orang. Masya Allah, sampai terdengar kepada telinga Nabi, ada yang namanya Umar nih tukang bunuh orang. Apa yang Nabi lakukan? Nabi deketin masih nggak mau, Nabi deketin masih nggak mau, sampai tersiar kabar adiknya Umar masuk ke dalam Islam. Maka Umar kemudian marah, Umar kemudian lari, maka datangi rumah adiknya, ditendang pintunya. Ketika nendang pintunya, Umar kemudian terdiam karena di dalam rumah adiknya sedang dibacakan Quran oleh adiknya, surat Toha ayat 1 sampai 8. Apa kata Umar? Mahadal gina, ini lagu apa? Ini lantunan apa? Ini suara apa? Kok bisa hatiku bergetar? Kok bisa kakiku terdiam? Kok bisa hidupku langsung diem? Gara-gara dengerin Al-Quran. Sampai kata adanya, hadzal Quran, ini Al-Quran. Min, dari siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, tunjukkan aku kepada Muhammad, antarkan aku kepada Muhammad. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, apa kata Umar? Ya Muhammad, ishadu, saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi tidak ada utusan selain engkau ya Rasulullah Muhammad. Kata Rasul, Umar, apa yang melembutkanmu? Apa yang membuat engkau ingin masuk Islam? Apa kata Umar? Aku mendengarkan satu lantunan yang dibacakan oleh adikku, yang nyata itu adalah sekeras apapun hati seseorang, kalau dengan Quran maka bisa lembut hatinya. Jadi bisa jadi, mohon maaf ya, kalau sekarang bunda punya rumah tangga, tapi di rumah tangga lebih banyak cekcoknya, di rumah tangga lebih banyak drum bandnya, di rumah tangga lebih banyak piring terlemparnya, di rumah tangga lebih banyak kata-kata kasarnya. Kesimpulannya mudah saja, bisa jadi rumah tangga kita jauh dari Ustadz Hilman. Tuh sekarang bunda lagi bareng sama istri saya menghatamkan Al-Quran sama artinya. Jadi setiap saya pulang ke rumah, alhamdulillah bunda, saya punya istri yang baik gitu. Jadi beliau itu kalau saya belum pulang gak akan pernah tidur duluan dulu. Oh kayak siapa? Oh kok ibu tahu? Oh tadi, oh Ustaz Pati ceritain. Oh iya. Gimana ceritanya katanya? Oh, saya kasih waktu 2 jam buat ibu menceritakan. Enggak bunda, serius. Saya sekarang tuh di rumah lagi menghatapkan baca Quran sama artinya. Jadi istri saya itu sebelum saya pulang ke rumah, walaupun saya pulang setengah 12, jam 11 malam, itu nggak pernah tidur duluan sebelum saya datang. Ternyata saya baru tahu bunda, serius ini mah, istri yang dilembutkan dengan Al-Quran itu menambah kesuksesan bagi suaminya. Makanya ibu nih, ibu kan nggak kerja misalnya, ibu nggak usaha, ibu nggak dagang, ibu nggak usah khawatir, ibu masih punya cara untuk berkontribusi kepada suami dengan cara dekatkan hidup ibu dengan Al-Quran. Ulah sampai kieu, suamina jauh ti Quran, istrina jauh ti Quran, ari hayang boga budak hafiz Quran teu nyambung. Betul apa enggak? Dia pengen suaminya hebat, istrinya pengen hebat, anaknya pengen hebat, tapi di antara kebiasaan keluarganya nggak ada yang dekat dengan Quran. Maka jangan kaget kalau Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah cahaya rumahmu dengan salat dan Al-Quran. Maka artinya kalau rumah tangga ibu pengen bercahaya, diberikan ketenangan, ada jalan keluar, dapat petunjuk, gak usah jauh-jauh, evaluasi bagaimana cara bunda mendekati Al-Quran. Bener,
misal suami ibu itu nggak pernah punya waktu buat baca Quran, kira-kira ibu punya waktu apa enggak? Banyak kan? Sok peperihun mah atuh suami nggak bisa baca Quran. Dan kadang kita makannya sama suami itu sok hopeless kan ya? Hopeless kumaha Ustad? Da suami aku mah atuh kumaha Ustad? Lamun maca Quran teh meuni lila sajam. Maca Al-Fatihah ge meuni sajam. Emang kumaha atuh da hese macana ge? Bibi bismi. Urang geus ka mana can beres-beres. Aya anu kitu. Bun, kalau suami nggak bisa baca Quran teh jangan dipoyok teh. Jangan dihina. Ayah, coba baca Quran. Bismillah bismillah. Balik mana Mas ya? Ayah teh kenapa tuh mending nggak bisa baca Quran gitu? Iya maafin ya Bunda. Iya nggak apa-apa. Kita belajar ya. Kita panggil guru ke rumah ya. Tuh. Ari Bunda bisa baca Quran? Bisa. Sok cobaan. Oh, ternyata sarua teh bisa oge. Urang teh. Ya Robi ya Karim, Ari Sugan teh ngomong teh bisa, cek suami teh, kita teh ternyata samanya bunnya, kita teh saruanya ayahnya, ya udah tuh kalau gitu mahnya kita teh belajar bareng-bareng tuh, kudu malu atuh bun, kudu malu kalau kita nggak bisa baca Quran demi Allah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan tingkatan surga itu Bunda akan ditentukan seberapa hebat kita dekat dengan Al-Quran. Bahkan kalau Bunda nggak bisa menghafal, kan harusnya menghafal Qurannya. Ternyata nanti surga kita akan berhenti di mana sampai tingkat tertinggi tergantung hafalan Quran kita. Ustadz kumaha tuh kalau Bunda cuma bisa kulhu doang, teu nanaon daripada henteu sama sekali. Kulhu deui, tapi maknya atuh sih geus 60 tahun kulhu deui. Atau kuliah minimal mah bener tuh ada kulhu ada kuliah. Kadang-kadang mohon maaf yang membuat kita tidak bisa baca Quran itu bukan tidak bisanya, karena kita nggak pernah mau berkorban untuk belajar Al-Quran. Ustadz atuh da isin ngeskolot kieu mah ngajian lagi kumahanya meni asa arera belajar ngaji teh ulah bun. Makanya kalau ibu nggak mau malu, temukan teman yang seusia ibu yang bisa baca Quran oke. Ulah imah usia 60 tahun dah yang gaya teh gaul jeung 17 tahun. Oh Ustaz aku nggak biar aku nggak ketinggalan gelis teh ya. Jadi aku mah gabung sama yang ulah ka urangna jadi erang teh. Sok cari di sini. Makanya berkali-kali Ustaz Hilman suka bilang begini, kalau taklim kayak gini mah sakalian Bunda. Betul apa enggak? Ngaji publik begini sekali jadi balik selesai. Makanya habis ngaji publik begini, habis ngaji umum begini, Bunda kudu punya halako belajar yang detail tentang ilmu-ilmu penting dalam kehidupan kita. Naon contohnya, gak usah jauh-jauh, fikih misalnya. Orang teh pembahasan geus ka mana-mana, tapi mohon maaf, wudu ge can bener. Betul apa enggak? Cuman kan di bab kayak begini nggak bisa dibuat publik ngaji wudu hiji nepi ka jam 1 ngajina. Makanya Ustadz nggak bisa kan ngajarin harus detail kayak begitu. Kalau ngaji begini motivasi bawaannya, kasih motivasi. Pulang dari sini temukan grupnya, bikin kajiannya, belajar fikih 3 orang 4 orang ajak gurunya. Kalau Bunda barangkali mohon maaf, kan banyak sekarang guru-guru muslimah. Praktek wudu bisa dengan cara prakteknya langsung. Kan kalau dengan ustadznya agak rada hese merenan. Betul apa enggak? Quran sok belajar tahsin, apalagi sekarang ada Bina Nisa Center nih. Tuh ada apa aja nih program tuh. Tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir, tamyiz. Sok ibu pilih mau yang mana. Ini dibuka nggak Bunda pendaftarannya? Dibuka, udah tutup belum? Belum dibuka. Udah tutup jangan-jangan. Oh belum. Ini baru mau dibuka nih. Sok ikutan. Ada kok banyak halaqah ngaji Quran. Jangan malu. Lebih baik kita malu di dunia daripada malu di akhirat. Keteh punten ditanya, Cek Ida kadieu. Cek Allah ditanya, bisa baca Quran tuh? Tuh ya Allah. Kumaha coba? Kalau ibu ditanya sama Allah nggak bisa baca Quran, malu apa enggak? Malu.
Nggak ada yang bisa jadi bekal kita berjumpa dengan Allah. Lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Lebih baik diomongkan di dunia daripada bunda nggak punya amunisi buat bekal berjumpa dengan Allah. Karena surga kita tergantung Quran kita. Dekatkah Quran kita, dekat surga kita. Baik Quran kita, baik surga kita. Ayo, jangan malu. Ustadz, aku teh pernah belajar Quran tapi diomongkan ku batur. Naon cenah? Ih, mending ngerakeun, geus kolot teu bisa baca Quran. Baik. Ulah didenge naon? Si eta mah ka urang ge wudunan teu, bener teu? Ngongkosan teu, bener teu? Kecuali dia ngongkosin ka urang. Ieu mah udunan henteu, ngongkosin enggak, ngomongin kita, buat apa didengerin? Betul apa enggak? Bunda ngaji bikin di grup teh, yuk kita bikin halaqah Quran. Ada yang komen, cie ahli surga, bae we daripada mane ahli neraka. Nah, lieur ka urang anak. Udah kita mah positif we hidup teh. Bunda emang gak malu belajar Quran udah kolot daripada kamu gak belajar Quran sama sekali? Aku mah takut ah. Kata Ustaz Hilman oge, keayaan kubur kita teh tergantung Quran kita. Terang tidaknya kuburan kita tergantung Quran kita. Kabayang teu kalau bunda, suami bunda, anak bunda tidak ada yang punya bekal Quran, kabayang nggak bagaimana keadaan kubur kita? Gelap, sempit, kotor. Quranlah yang akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita semua. Makanya bunda yang dirahmati Allah, kalau sudah pada bab Al-Quran ini, banyaklah keajaiban dalam hidup. Sesulit apapun keadaan kita, kalau punya Quran, dibuka jalannya sama Allah. Bunda, saya bisa ke Amerika dulu waktu SMA. Kalau boleh bicara latar belakangnya, karena Quran. Saya masih ingat banget bunda, waktu tes ke Amerika itu, AFS, saya itu kan baca nih bading, ada tulisan dibuka pendaftaran ke Amerika Serikat. Saya tuh baca, pengen ikutan, tapi ngerasa nggak bisa bahasa Inggris. Kebayang tuh? Pengen ikutan ke Amerika, tapi tidak bisa bahasa Inggris, kan rada gelo, bener tuh? Tapi pengen gitu loh. Terus kumaha Ustad? Ya udah, pas Ustad baca, disitu dikasih keterangan, kalau yang mau ikut silakan datang ke Lebahasa. Sampai ke Lebahasa, ketemu sama teman-teman lain. Apa yang terjadi? Kata teman-teman, Hilman, iya, kamu ikutan tes ke Amerika? Heeh. Emang kenapa? Kamu kan gak bisa bahasa Inggris. Mas Buloh. Naon Mas Buloh teh? Masalah buat lo. Kata teman saya, atuh percuma, ngapain buang-buang waktu? Saya bilang, oh ya sudah kalau gitu. Saya lihat ke kanan ketemu laki-laki, teman-teman saya ngeremehin saya, tapi saat ke sebelah kiri, saya menatap satu wajah yang jadi masa depan saya. Perempuan yang saya sukai. Kan wajar tuh merenannya. Dulu anak SMA, saya waktu pesantren suka sama akhwat, satu orang itu. Udah, singkat cerita saya tes. Apa yang terjadi? Waktu sebelum tes saya doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan tesna ulah bahasa Inggris. Naon we lah, macul bae pokokna mah. Pokokna ulah bahasa Inggris we pokokna mah. Bahasa Sunda naon we? Tiba-tiba setengah jam kemudian datang guru bahasa Inggris, manya Sunda atuh. Ke Amerika merenang. Ih, Masya Allah bun, dan ternyata benar, eta guruna ngomong begini, gurunya, baik anak-anakku sekalian, silahkan disiapkan kertas 1 lembar, set, keluarkan, masing-masing di antara kalian harus membuat profil diri dengan bahasa Inggris. Cek saya teh, nges imah bubar we. Oh iya, Sugante, lanjut gak bu ceritanya nih? Tapi ini udahan kumaha dong. Oh nggak namanya tanggung lah ya. Udah, daripada terlanjur saya tulis akhirnya, my name is Hilman Fauzi Nugraha, I want go to America, insya Allah. Tanda tangan weh. Hilman Fauzi. Itu minimal 1 halaman. Saya nulis cuma 3 baris hungkul. Dikasih waktu minimal 30 menit. Saya 3 menit beres. Udah, daripada pusing kan, saya bilang, Pak selesai. Saya anterin ke depan, teman-teman saya pada ngeliatin, wow 3 menit loh bos. Udah saya kumpulin,
Guru saya lihat, Masya Allah, seminggu kemudian diumumin yang lolos tingkat Jawa Barat, kan dari Garut ke Jawa Barat, yang ikutan tes tahu nggak berapa orang? 22 orang. Yang lolos tahu nggak berapa? 22 orang. Jadi nggak ada yang keren kan, biasa aja, biasa aja. Udah, yang pertama kali saya cari namanya bukan nama saya dulu, tapi yang pertama kali saya cari adalah nama perempuan yang saya sukai dulu. Kenapa? Karena bagi saya kebahagiaan orang yang saya cintai kebahagiaan saya juga. Dulu gitu. Udah, ternyata nama dia nomor 4. Masya Allah, sampai ke bawah nomor 22. Tahu ada nama siapa di situ? Masya Allah, Hilman Fauzi. Saya marah dong bunda. Ini seakan fitnah akhir zaman kan? Ada hoax di situ. Udah, saya bilang sama guru saya, Pak, kok nama saya ada? Emang kenapa? Harusnya saya nggak lolos Pak. Emang kenapa? Orang saya cuma ngisi gitu doang. Kata guru saya, Hilman, kemarin di sekolah itu cuma tes formalitas doang. Oh. Jadi bukan karena saya pinter Pak, jelas lah. Mana emang bisa naon, sudah manja kamu pinter. Udah, terus kumaha? Kata guru saya, siap-siap ya, minggu depan kita ke Bandung, tes Jawa Barat. Masya Allah bunda, saya senang banget ke Bandung. Ada 2 yang bikin saya senang. 1, saya pertama kali ke Bandung, can pernah ke Bandung. Dan saya mah dulu jelema miskin gak punya apa-apa. 2, saya senang juga karena ke Bandung bersama perempuan yang saya sukai. Walaupun kita kan duduknya nggak bareng, dia di depan saya di belakang, tapi kan minimal menatap langit yang sama. Maksudnya teh langit bus gitu maksudnya teh. Udah berangkat ya bun ke sana. Bunda, sampai di Bandung kirain cuman sedikit. Masya Allah, ternyata seluruh SMA se-Jawa Barat hadir di situ. Saya bilang sama guru saya, Pak, naon Hilman, minta ongkos Pak. Naon, yang balik lah. Udah pasti nggak akan lolos teh kan. Tapi ternyata bunda, saya bisa lewe tegar kan, masuk. Datang panitianya, kita akan tes 3 tahapan. Tes pertama interview. Saya doa dong, ya Allah interviewnya mudah-mudahan jangan pakai bahasa naon we lah, Sunda hayu pokoknya mah. Indonesia haduh. Ternyata Masya Allah, tes pertama interview pakai bahasa Inggris dengan native speakers from Amerika. Langsung jeng bule di Amerika. Nggak sih mau balik ya malah. Saya udah bilang sama guru saya, Pak saya pulang aja lah, udah pasti nggak lolos. Udah cobain dulu. Udah, saya masuk ke dalam, udah nating tulus teh nya. Kieu atuh da lempang lagi da sieun teh kieu. Da sieun ditanya teh. Udah, saya duduk ditanya sama si interview itu. Kayak Hilman. Hilman? Yes. What's your name? Nanya, masih ngerti kan? Hilman Fauzi Nugraha. Oke, Hilman, please describe your background. Describe your background. Saya tuh ingat kalau bikin acara suka bikin backdrop. Backdrop kan hampir sama lah gitu. Udah saya bilang, no, I don't have background. Saya nggak tahu kan, kata dia, no Hilman, tell me about your family. Oh, keluarga mah tuh. Yes, I have family. My dad is dead, udah meninggal. Masih inget banget tuh. My mom is sick gitu. Terus I have 6 brothers and I have 3 sisters. I have happy family. Kata si bule langsung senyum ke saya. Langsung dianya gini ke saya. Oke Hilman, saya masih ingat kata-katanya, cuman kira-kira gini lah. Why is our reasons if I was joining you in America? Sekarang udah bisa. Dulu mah kira-kira begitulah. Apa alasan kami memilih kamu ke Amerika? Gitu pertanyaannya. Saya bilang, no. Maksudnya nggak usah ada alasan lah. Pilih saya daripada liur gitu kan. Dibulak balik mungkin pusing kali dia ya. No, what is your meaning no? No, yes, you choose me Amerika, udahlah.
Udah bunda, masya Allah, udah nggak kemana-mana liar merenannya. Ditanya deh, oke Hilman, what is your future? Apa tujuan, apa harapan kamu pengen ke Amerika? Saya masih ingat kalau yang keterima ke Amerika tuh yang punya visi misi ke depan bagus gitu. Saya bilang yes, because I want to be presiden. Tadi mah yang ngejawab pemimpin, cuman kan nggak tahu Inggrisnya naon gitu. Udah bebeh tereh presiden. Terus dia nanya lagi ke saya, oke Hilman, what is your step if you want to be presiden? Step. Perasaan saya kan nggak sakit kepala kan. Step kan pasti. Saya bilang step. No, I'm not step. Eta meren si bule ngeslieur Kak Bun ke saya. Cek si bule teh, oke Hilman katanya, you are crazy meren. Udah enough cenah. Saya keluar bunda, masya Allah itu minimal dikasih waktu 30 menit interview. Saya 7 menit keluar dah. Udah bunda, saya keluar, di luar saya doa, saya duha nungguan batur kan. Udah, pas interview kedua diumumin. Interview kedua tesnya wawancara pakai bahasa Indonesia. Maknya tuh bisa, menurut tuh. Udah saya jalan, semangat dah. Ditanya kan, nama kamu siapa? Saya jawab, nama saya Hilman Fauzi Nugraha. Hilman isi masdar dari fi'il madhi halima yahlamu hilmanan. Artinya sumber kelemah lembutan. Fauzi artinya hadiah. Nugraha artinya anugerah. Saya panjang. Jadi Hilman Fauzi Nugraha artinya orang yang lemah lembut yang akan diberikan hadiah berupa anugerah lolos ke Amerika Serikat. Kan saya ngomong bahasa Arab tuh, terus dia nanya, kamu bisa ngomong bahasa Arab ya? Bisa. Ya sudah, coba ceramah pakai bahasa Arab. Wah, saya pakai bahasa Arab tuh. Alhamdulillah qad a'tana ni'matan katsiratan wa ni'matan azimatan hatta nastati an najtami fi hadal makan al mubarak wa la tansa salatan wa salaman. Dia amin amin amin. Ieu mah lain doa saya bilang gitu. Udah panjang kemana-mana ditanya lah, Hilman boleh ceritain keluarga kamu? Saya tuh Bun kalau udah cerita bisa bikin orang nangis. Saya cerita sampai itu yang interview nangis. Sedih banget ya guys. Saya bilang kakak jangan nangis, aku aja yang ngalamin gak nangis gitu. Terus dia nanya, Hilman kenapa kamu harus lolos ke Amerika? Saya bilang saya anak yatim, saya orang susah. Kalau saya ke Amerika, di kampung saya akan dibuatkan patung oleh kampung saya. Dan jadi sejarah lah panjang. Dia udah nangis kemudian dia ketawa, bikin alasan panjang lebar. Terakhir saya ditanya, di sini kamu nulis hafal Quran ya? Saya bilang belum semua sih. Berapa juz? Saya bilang 15 juz. Boleh dites apa enggak? Dites sama dia bunda. Pas kebetulan yang dia baca itu yang saya hafal. Untung yang saya hafal. Masya Allah. Bereslah semua dites. Kata dia di akhir dia bilang gini, Hilman selamat ya. Saya sangat senang sama karakter kamu, profil kamu. Apalagi kamu hafal Quran, ini mau ke Amerika. Amerika tuh dunianya begini. Kalau kamu punya Quran, kamu bisa menjaga diri kamu. Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Insya Allah kamu salah satu yang akan lolos ke Amerika Serikat. Bunda, udah beres itu, yang lain interview 30 menit. Saya interviewnya 1 jam setengah. Beres interview saya keluar. Kan tadi majalahnya begini kan. Sekarang beda. Kia tidak. Udah bunda, udah pede. Akhirnya diumumin, ke Garut pulang, diumumin 4 orang yang lulus ke Amerika. Tapi saya sedih. Karena di antara namanya nggak ada nama perempuan yang saya suka itu. Tapi nggak masalah. Karena di antara cinta yang paling tulus, mendoakan orang yang kita tidak cintai dan tidak dapat itu. Udah biarin aja. Singkat cerita saya berangkat ke Amerika, berangkat ke Jepang, karena harusnya setahun di Amerika. Tapi ada bom Bali waktu itu jadi 6 bulan. 6 bulan kemudian ke Amerika, ke Jepang. Dari Jepang punya hafalan lagi lanjut ke Libya Timur Tengah. Di Libya nggak selesai, kemudian karena ada kasus Muammar Gaddafi waktu itu, kemudian dipulangkan ke Indonesia. Ketemu dengan ayah angkat, namanya Dr. Syafi Antonio. Sekolah di Tazkiyah, semua S1, S2, S3 semua sama bunda. Mereknya satu, Jazakallah khairan kasiro. Artinya beasiswa. Beasiswa itu terbuka karena Al-Quran. Dan hari ini perempuan yang pernah saya tatap
tatap wajahnya, sebutkan namanya, menjadi ibu dari 2 anak perempuan saya. Karena apa? Al-Quran. Saya dengan istri saya, mungkin Qurannya banyak ke istri saya, karena beliau dari pesantren langsung ke Jogja, 30 juz selesai di Jogja. Saya enggak, Bunda. Tapi karena Quranlah yang menyatukan kita gitu loh. Jadi kalau dengan Quran, jangan pernah khawatir kehilangan rezeki kita. Karena dengan Quran itulah dibuka rezeki kita. Hari ini mau ngapain? Masya Allah, Bunda, seakan dunia itu dekat dengan kita. Ibu saya almarhumah, belum sempat barangkali bisa berangkat haji dan umroh ke Baitullah. Tapi karena ada anaknya yang barangkali menguasai Al-Quran, memahami Al-Quran, bisa Al-Quran, saya bisa membadalkan ibu saya kapanpun terserah saya mau. Saya bisa di TV hari ini nggak pernah kebayang, Bunda. Dulu nggak pernah kebayang, di kampung orang susah, anak yatim, piatu bahkan. Tapi kenapa Allah buka jalannya? Satu, Quran. Maka ibu, bapak, bunda sekalian, jangan khawatir kalau anak bisa punya Quran. Justru kita harus khawatir kalau sampai usia ini kita masih punya anak-anak, gak ada di antara mereka yang dekat dengan Al-Quran. Karena bekal bunda sekalian itu akan dibuka saat bunda dekat dengan Quran. Kalaupun kita gak dekat dengan Quran, minimal anak kita dekat dengan Quran. Kalau bunda sekarang mengeluarkan biaya nih untuk anak, SDIT, pesantren, mungkin gede biayanya. Jangan dianggap pengeluaran, karena itu bukan pengeluaran, itu namanya investasi. Kalau pengeluaran dikeluarkan habis, kalau investasi dikeluarkan balik lagi. Sok bunda, cari guru yang ahli Al-Quran, cari pesantren yang bagus Al-Quran, cari SDIT yang bagus Al-Quran. Ustadz, tapi mahal ya? Jangan khawatir, karena itu investasi bukan pengeluaran. Paham sampai di sini? Jelas sampai di sini? Maka yakinlah orang yang dekat dengan Quran adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah dari sini bunda punya agenda merapikan kehidupan kita. Coba tengok suami kita, tengok diri kita, tengok anak-anak kita, tengok keluarga kita. Kalau masih jauh dari Al-Quran, maka sudah saatnya hidup kita perbaiki dengan Al-Quran. Baik bunda, terakhir angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz barangkali ngasih motivasi ke bunda agar bisa dekat dengan Al-Quran. Karena itulah modal kehidupan kita. Itulah modal kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran agar Allah merahmati hidup kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Yakinkan dalam hati setiap doa-doa kita
adalah doa-doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha mendengar setiap keluh kesah kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha melembutkan hati kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang memudahkan setiap urusan kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang meringankan setiap persoalan hidup kami. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ampun ya Allah, jikalau hidup kami selama ini masih jauh dari Al-Quran. Kami mohon maaf ya Allah, jikalau hidup kami selama ini masih jauh dari Al-Quran. Ya Allah ya Rabb, maafkan mata kami ya Allah, jikalau lebih banyak membaca sesuatu yang tidak baik. Lebih banyak mata kami digunakan melihat yang tidak baik. Lebih banyak mata kami digunakan melihat yang tidak bermanfaat. Lebih banyak mata kami digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Maafkan mata kami ya Allah, jikalau tidak banyak Quran yang kami baca. Maafkan mata kami ya Allah, jikalau tidak banyak Quran yang kami seringkali perhatikan. Maafkan telinga kami ya Allah, jikalau bukan Quran yang sering kami dengarkan. Maafkan mulut kami ya Allah, jikalau bukan Quran yang sering kami ucapkan. Maafkan tangan kami ya Allah, jikalau bukan Al-Quran yang sering kami bawa. Bukan Al-Quran yang sering kami buka. Bukan Al-Quran yang sering kami tunjuk ya Rabb. Maafkan kaki kami ya Allah, jikalau bukan ilmu tentang Al-Quran yang kami datangi. Bukan majlis tentang Al-Quran yang kami datangi ya Allah. Kami mohon ya Allah, di sisa usia kami, izinkan kami untuk menjadi ahli Al-Quran ya Allah. Di sisa usia rumah tangga kami, izinkan rumah tangga kami rumah tangga yang ahli Al-Quran ya Allah. Di sisa usia anak-anak kami ya Rabb, izinkan takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang ahli Al-Quran. Anak-anak yang bisa membaca Al-Quran. Anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran. Anak-anak yang bisa mengamalkan Al-Quran. Kami mohon ya Allah, mungkin kami orang tuanya masih jauh dari Al-Quran. Mungkin kami orang tuanya belum hafal Al-Quran. Mungkin kami orang tuanya tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi kami mohon ya Allah, di antara anak-anak kami, jadikan mereka ahli Al-Quran. Karena kami yakin ya Allah, anak-anak yang ahli Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan kami saat kami tua. Anak-anak yang ahli Al-Quran tidak akan menelantarkan kami saat kami tua. Anak-anak yang ahli Al-Quran tidak akan pernah membentak kami saat kami tua. Anak-anak yang ahli Al-Quran tidak akan marah kepada kami saat kami lupa melakukan sesuatu ya Rabb. Maka ya Allah ya Rabb, takdirkan sebelum kami wafat, kami bisa melihat anak-anak kami yang hafal Al-Quran. Sebelum kami wafat, izinkan kami bisa melihat anak kami rajin membaca Al-Quran. Jangan sampai kami wafat, tidak ada satupun di antara anak keturunan kami yang tidak bisa baca Quran ya Rabb. Allahu Akbar. Maafkan kami belum bisa menjadi ibu yang baik ya Allah. Maafkan kami belum bisa menjadi ayah yang baik ya Allah. Maafkan rumah tangga kami masih rumah tangga yang belum baik ya Allah. Maafkan keluarga kami lebih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami berumah tangga lebih lelah, lebih capek dengan dunia ya Allah. Padahal ada Engkau yang harusnya kami utamakan ya Allah. Maka ya Allah, jadikan wasilah taklim kami pagi ini membuat kami semakin kenal dengan Al-Quran, semakin kami cinta dengan Al-Quran,
semakin kami dekat dengan Al-Quran. Karena bacaan Quran kamilah yang akan menjadi syafaat ketika kami hari kiamat, ya Allah. Maka ya Allah, teguhkan iman kami, ya Allah. Kuatkan niat kami, ya Allah. Berikan kesempatan untuk kami belajar Al-Quran sebelum akhir hayat menjemput kami, ya Allah. Izinkan kami bisa membaca Al-Quran dengan cara yang baik, tahsin yang baik, tajwid yang baik, makharijul huruf yang baik, sebelum kami diminta pertanggungjawaban oleh-Mu, ya Rabb. Ya Allah, dari sekian banyak ayat Al-Quran, dari sekian banyak surat Al-Quran, izinkan kepala kami bisa menghafal Al-Quran, ya Rabb. Walaupun sedikit, ya Allah. Walaupun sedikit, ya Allah. Mudahkan niat kami, ya Allah. Mudahkan tekad kami, ya Allah. Agar saat Engkau menjemput kami dalam keadaan menjadi ahli Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkan kelak kami di surga bersama ahli Al-Quran, ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama penghafal Al-Quran, ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama orang yang rajin baca Quran, ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama orang yang mencintai Al-Quran, ya Allah. Kumpulkan kami di surga, ya Allah, bersama orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.